musisi hebat. Tahukah kamu bahwa bermain musik adalah salah satu hobi yang selain bisa dinikmati sendiri, juga bisa dinikmati orang lain loh. Nah, buat kalian yang suka bermain musik tapi mau memperbaiki teknik bermain musik kalian, yuk jangan ragu-ragu untuk join di program penyembahan yang baru. Dan kabar baiknya, it's free guys. Kalian tinggal download apps-nya dan ikuti langkah-langkahnya. Terima kasih sudah mengunduh aplikasi penyembahan yang baru. Peraturan dalam berlatih musik sama dengan peraturan ibadah online. Peraturan pertama, sudah mandi dan berpakaian rapi. Peraturan kedua, simpan makanan dan mainan. Sebelum beribadah, sudah harus makan supaya kalian tetap fokus. Peraturan ketiga, siapkan hati untuk Tuhan dan semangat untuk mendengarkan instruksi. Selamat, kalian sudah mengikuti 3 peraturan di atas. Silakan melanjutkan step berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah join di program penyembahan yang baru. Jika kalian rajin berlatih, aku yakin kalian pasti akan bisa menjadi musisi-musisi yang hebat dan bersinar. Apalagi bermain musiknya untuk Tuhan. Pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, aku mau bermain musik dan ikutan bernyanyi di ibadah online. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami mau menjadi pemuji dan penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jangan seorang pun menganggap kau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Yeah! Shalom semuanya. Yuk hari ini kita mau sama-sama menari buat Tuhan Yesus. Kak Vici mau semuanya dengan penuh semangat dan sukacita nyanyikan pujian ini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita mulai sekali lagi pujian ini. Yuk semua sama-sama katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Allah mana yang lebih besar daripada Allah kita? Enggak ada. Allah mana yang
besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam penyembahan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Berikan suara yang terbaik untuk Tuhan. Dengan iman kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya
berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memuji menyembah Engkau pada hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tenangkan hati kami, pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan dan mengerti firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pemenang dari The CK7 Voice 2021 adalah Vina. Selamat ya Vina. Hai adik-adik, masih ingat dengan Vina? Vina adalah salah satu finalis yang berhasil menang di kompetisi The CK7 Voice. Nah, sekarang dia memulai karirnya dengan merilis album pertamanya. Bahkan ya adik-adik, dia berharap sekali dengan talenta yang dimilikinya bisa membawa Vina menjadi penyanyi terkenal dan bersinar di panggung tarik suara. Oke, baik Pak. Saya akan siapkan penyanyi yang masuk ke panggung ya. Oke. Ayo. Aduh, Vina, konsernya udah mau mulai. Kamu lagi ngapain? Aduh. Oh, saya lagi berdoa, Bu. Aduh, please deh Vina. Waktu kamu berdoa itu kamu bisa pakai untuk vocalizing supaya kamu bisa bernyanyi dengan baik. Ingat loh, ini konser yang sangat penting. Kamu mau cepat terkenal kan? Bu Manajer, saya sudah terbiasa untuk selalu berdoa sebelum memulai segala sesuatu. Saya perlu urapan Tuhan untuk bernyanyi. Tadi saya juga sudah vocalizing kok. Saya sebagai ibu manajer kamu hanya ingin kamu cepat terkenal, Vina. Setelah lewat beberapa bulan, ibu manajer pun merencanakan roadshow untuk Vina. Aduh, Vina, ibu manajer sudah bilang berapa kali gunakan waktu kamu untuk latihan. Saya sudah berlatih, Bu. Tapi kan sekarang waktunya saya untuk mengerjakan PR. Karena saya juga harus bertanggung jawab dengan sekolah saya. Ibu sudah minta izin ke sekolah kamu untuk kamu skip beberapa hari untuk tur ini loh. Tenang, PR kamu, ibu sudah siapkan orang yang untuk mengerjakan PR kamu. Jadi kamu gak usah pusing-pusing. Fokus kamu hanya untuk konser aja. Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu mendapatkan banyak sekali fans. Dengar deh kata ibu manajer. Nih, Vina. Nih ya, coba kamu pilih beberapa baju untuk konser kamu nanti. Nih. Bu, saya nggak berani pakai baju seperti itu. Itu modelnya ketat dan mini banget. Saya nggak berani, Bu. Aduh, kamu tuh mau terkenal nggak sih? Ini model baju ini lagi ngetren banget dan dipakai sama artis-artis kelas dunia yang terkenal. Aduh, nih nanti kamu didandanin kayak gini nih ya. Nih, keren, bagus nih. Ya. Tuh, ya, pasti terkenal deh. Bu Manajer, jangan paksa saya untuk merubah penampilan saya hanya untuk mendapatkan ketenaran. Saya mau menjadi penyanyi yang tetap mencerminkan karakter Kristus di atas panggung maupun di keseharian saya. Ya udah, kalau begitu kamu boleh cari manajer yang lain. Saya sebagai ibu manajer kamu, kalau kamu nggak mau nurutin kayak gini, saya nggak bisa. Oke? Vina pun terkejut karena ibu manajer meninggalkan dia, sehingga banyak sekali konser yang harus dibatalkan. Sedih hatinya. Tapi Hai Vina, jangan kamu bersedih. Apa yang kamu lakukan sudah benar, keputusan yang kamu ambil sudah sesuai dengan firman Tuhan. Sudah, aku punya ayat untuk kamu, supaya kamu menjadi sukacita. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh
dan kebenaran. Yuk teman-teman, kita ulang sekali lagi. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Vina, gak usah bersedih. Ayat ini akan menjadi kekuatan untuk kamu. God bless you, Vina. Bye. Bye-bye. Terima kasih Malaikat Medi. Berkat ayat hafalan tadi, Vina tidak putus harapan. Tuhan terus memimpin perjalanan karir Vina sampai mencapai kesuksesan. Kak Vina, selamat ya atas kemenangannya sebagai pendatang baru terbaik. Selamat Vina atas kesuksesan albumnya. Penampilannya sangat memberkati Vina. Wah, selamat ya Vina atas keberhasilan kamu. Jadi, apa rahasia kesuksesan kamu nih? Sampai kamu terkenal. Saya pilih ikut Tuhan. Ternyata dari ketaatan saya, Tuhan memberikan kesuksesan ini. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Oh, oke. Kalau gitu maafkan ibu manajer ya, suka kasih kamu pilihan yang tidak baik. Kalau gitu boleh nggak ibu manajer minta tanda tangan kamu di meja ibu manajer buat anak ibu? Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut. Katanya, "Baiklah demikian." Ya, baiklah demikian. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami." Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu.
Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Hai, shalom adik-adik. Siapa tadi yang sudah nonton cerita tentang Elia dan nabi-nabi Baal? Kenapa di skip? Kalau kalian udah skip tadi, coba sekarang kembali lagi ya. Coba dilihat lagi ceritanya, karena kita mau bahas itu, ceritanya seru. Udah nonton? Oke, sekarang kakak mau jelasin lagi ya. Jadi ketika itu bangsa Israel mengalami kekeringan selama 3 tahun. Tapi ketika mereka mengalami kekeringan, ketika mereka minta hujan, mereka itu lupa sama Tuhan, lupa sama Allah mereka. Mereka minta kepada para Baal. Siapa sih Baal? Baal itu adalah dewa-dewa, patung-patung yang mereka sembah. Boleh nggak ya menyembah dewa berhala gitu? Iya, nggak boleh. Itu mendukakan hati Tuhan. Karena itu Tuhan mengutus Elia untuk datang kepada Raja Ahab. Elia datang ke Raja Ahab, Elia bilang, ingetin supaya bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan. Tapi Raja Ahab menolak untuk kembali kepada Tuhan. Karena itu Elia mengumpulkan semua orang Israel, ayo kita sama-sama ke Gunung Karmel. Kita buktikan Tuhan yang mana yang hidup. Nah adik-adik, akhirnya ada 450 orang nabi-nabi Baal yang pergi ke Gunung Karmel sama Elia. Sampai di Gunung Karmel, mereka menyiapkan 2 persembahan berupa lembu-lembu jantan. Mereka potong lembunya dan mereka taruh di mezbah. Tetapi peraturannya adalah tidak boleh dibakar, karena mereka harus berdoa sampai Tuhan yang mana ya yang menurunkan api untuk membakar lembu-lembu itu. Nah, akhirnya para nabi Baal yang 450 orang itu, mereka berdoanya heboh banget deh. Mereka itu teriak-teriak, mereka nari-nari, mereka sampai mereka tuh menyakiti diri mereka sendiri, histeris, berdoa kepada Baal supaya menurunkan api
membakar lembu-lembu mereka. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Tidak ada. Ya jelaslah, Baal kan bukan Tuhan yang hidup, mana bisa kirim api kan? Akhirnya tibalah gilirannya Elia. Elia nantang lagi adik-adik. Nantang itu apa sih? Nantang itu artinya dia challenge. Dia mau supaya membuktikan Tuhan, aku Tuhan yang hidup. Dia siram lembunya pakai air adik-adik. Biar lebih susah lagi kan untuk turunin api karena ada airnya. Dan Elia menaruh 12 batu di mezbahnya sebagai tanda 12 suku Israel, supaya mereka itu semua 12 suku Israel ini harusnya bersatu menyembah kepada Tuhan saja. Lalu Elia berdoa dengan kerendahan hati. Elia berdoa supaya Tuhan menurunkan api dan membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Apa yang terjadi adik-adik? Tuhan dengar. Dan Tuhan membuka langit dan turunlah api. Push! Wow! Lembunya terbakar. Semua orang Israel yang berkumpul di Gunung Karmel itu semua kaget dan semua bertobat. Mereka kembali kepada Tuhan, mereka minta ampun. Tuhan, ampuni kami. Kami sudah berdosa, selama ini kami menyembah Allah yang salah. Jadi adik-adik, kalau kita mau penyembahan kita didengar oleh Tuhan, kita perlu menyembah dengan kerendahan hati. Adik-adik, tadi kita juga udah nonton cerita tentang Vina. Vina itu tetap mau konsisten. Walaupun dia sibuk roadshow, dia sibuk nyanyi, tapi dia tetap mau berdoa dan tetap mau belajar. Karena ketika kita belajar artinya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu membuat hati Tuhan senang. Walaupun Vina harus mengorbankan karirnya, mungkin dia nggak jadi terkenal seperti kalau dia mengorbankan berdoa, nggak belajar, mengorbankan pakai baju yang bikin dia nggak seneng, ya kan? Mungkin dia bisa terkenal, tapi itu tidak sesuai sama hatinya, karena hatinya tetap mau dekat sama Tuhan saja. Adik-adik, sekarang kalau kita di rumah gimana ya? Udah 2 tahun nih, online school. Sekolahnya di rumah. Pernah gak sih pas lagi online school, lagi dengerin Zoom, terus tiba-tiba ada ingat ke YouTube, kayaknya ada video baru deh. Hah, iya, aduh Miss lagi ngomong, aku gak apa-apa kali ya buka YouTube sebentar aja. Buka YouTube, wah asik nonton video. Miss panggil aku di Zoom. Wah, aku mesti dengerin Miss. Oke, dengerin Miss. Ya. Habis itu ingat lagi, oh videonya tadi seru belum selesai. Akhirnya aku ke YouTube lagi, nonton lagi video. Habis gitu, waduh, Miss kasih tugas. Ya, tadi aku nggak dengerin lagi, gimana aku mau ngerjainnya ya? Nah, adik-adik, kalau kita bolak-balik YouTube, Zoom, YouTube, Zoom. Benar, salah, benar, salah. Adik-adik, lama-lama kita pusing kan? Kita nggak bisa terus-terusan jalan di 2 arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Akhirnya jadi nggak fokus. Adik-adik, hari ini kita belajar, kita harus fokus menyembah Tuhan pakai kerendahan hati. Belajar juga rendah hati, fokus. Harus fokus sama sekolah. Harus fokus ketika kita berdoa.
Jangan lagi berdoa terus ingat yang lain-lain juga. Itu namanya nggak fokus. Jadi siapa adik-adik yang sekarang mau bertobat? Iya, aku mau fokus sekarang sama Tuhan aja. Karena aku tahu ketika aku fokus sama Tuhan, Tuhan pasti memberkati aku. Tuhan pasti senang dengan semua yang aku kerjakan. Yes, kakak bangga sama kalian. Yuk kita sama-sama yuk berlatih setiap hari menyembah Tuhan dengan kerendahan hati. Yuk adik-adik, sekarang kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan mengingatkan kami lagi untuk kami mengerjakan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Karena kami mau Tuhan disenangkan dengan tindakan-tindakan kami. Tidak ada lagi dua Tuhan di dalam hidup kami. Kami cuma mau menyembah kepada Tuhan saja. Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus yang mencintai kami luar biasa sampai mati bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami, bantu kami, ingatkan kami setiap hari untuk fokus mengerjakan hal-hal yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. See you adik-adik, God bless you. Shalom teman-teman, saatnya kita Bible Quiz. Teman-teman pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, sekarang Grace mau bacakan kuisnya. Kita mulai dari kelompok pertama, Toddler, Little Blessing, sampai dengan kelas 1 kelas kecil. Dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Soal nomor 1. Tokoh yang diceritakan pada hari ini adalah A. Elisa dan Nabi Baal, atau B. Elia dan Nabi Baal. Ya, jawaban yang benar adalah B. Elia dan Nabi Baal. Soal nomor 2. Siapa nama raja yang jahat di zaman Nabi Elia? A. Raja Saul, atau B. Raja Ahab. Jawaban yang benar adalah B. Raja Ahab. Soal nomor 3. Nama gunung tempat Elia membangun altar? A. Karmel, atau B. Sinai. Jawaban yang benar adalah A. Karmel. Soal yang keempat. Berapa jumlah Nabi Baal yang ikut ke Gunung Karmel? A. 450 orang, atau B. 250 orang. Iya, jawaban yang tepat adalah A. 450 orang. Wah, siapa yang jawabannya benar semua? Teman-teman semua hebat ya. Sekarang Grace membacakan soal untuk kelompok kedua. Kelompok kelas besar dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Pilihlah jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1. Nabi Elia bertugas untuk A. Menyelamatkan Raja Ahab, B. Mengembalikan Israel pada Allah, atau C. Memberikan hujan berkat. Iya, jawaban yang tepat adalah B. Mengembalikan Israel pada Allah. Soal nomor 2. Setelah bertemu Ahab lagi, apakah yang Elia katakan pada Raja Ahab? A. Mengumpulkan orang Israel ke Gunung Karmel, atau B. Elia menyuruh Ahab untuk bersembunyi, atau C. Sembahlah patung. Iya, jawaban yang tepat adalah A. Mengumpulkan orang Israel ke Gunung Karmel. Soal yang ketiga. Berapa jumlah batu yang diperlukan Elia untuk mendirikan mezbah korban bakaran bagi Tuhan di Gunung Karmel? A. 10 batu, B. 11 batu, atau C. 12 batu. Iya, jawaban yang tepat adalah C.
12 batu. Soal yang keempat, setelah mendirikan mesbah, meletakkan kayu dan korban bakaran dan menyiramnya dengan air, apalagikah yang dilakukan Elia? A. Berteriak kepada Tuhan. B. Berdoa dengan menyembah Tuhan dengan kerendahan hati. Atau C. Berdoa dan menyakiti diri sendiri. Iya, jawaban yang tepat adalah B. Berdoa dan menyembah Tuhan dengan kerendahan hati. Soal yang kelima, Yohanes 4 ayat 24 berbunyi, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam A. Roh dan kekudusan, B. Roh dan kebenaran, atau C. Roh dan kekuatan. Iya. Jawaban yang tepat adalah B. Roh dan kebenaran. Nah, gimana teman-teman? Bisa semua kan menjawab soalnya? Minggu depan teman-teman semua juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik supaya dapat menjawab Bible Quiz dengan benar. Sekian Bible Quiz kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati, berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah hari ini yang berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami juga berdoa agar bangsa Indonesia terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar penemuan jiwa terjadi di Indonesia. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya Bapak Maruf Amin beserta para jajaran menteri. Tuhan Yesus berikan mereka hikmat supaya mereka bisa memimpin bangsa Indonesia dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Opa Niko dan juga Opa Yanto. Tuhan Yesus berikan mereka hikmat dalam pelayanan di gerejanya beserta kami jemaat di CK7. Tuhan berikan visimu dengan kehendak-Mu. Dan juga berkati kesehatan Opa Niko dan juga Opa Yanto beserta keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk tim medis yang sedang berhadapan dengan COVID-19. Kasihlah tubuh yang sehat dan kuat agar bisa melayani para pasien. Tuhan, jamalah dan sembuhkanlah anak-anak-Mu yang sedang sakit. Berikanlah mereka agar kembali sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kita diajar agar memiliki penyembahan yang benar terhadap Tuhan dalam unity, siang dan malam, serta menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang termanis dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Setiap dari kita dan adik-adik yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.